Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Madu Ramadhani dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas video penjelasan flowchart soal nomor 2. Nah, langsung saja, yang dimana pada soal nomor 2 kita akan disuruh untuk menginput username dan password. Terus, jika login username dan passwordnya itu benar, kita akan masuk ke pilihan dua menu, yaitu untuk pilihan yang pertama ada menu penjumlahan deret dan geometri sederhananya. Nah, untuk menu yang kedua, geometri sederhana, itu ada pilihan menu lagi nih, untuk pilihan menu geonya. Yang dimana pilihan menu geonya itu ada belah ketupat, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Nah, langsung saja menjelaskan video flowchartnya. Pada awal yang dimana saat kita ingin melakukan bentuk flowchart, kita akan mulai bersih programnya terlebih dahulu kan. Nah, di sini untuk memulai si program kita akan menggunakan simbol OVA. Terus kita akan melakukan start, yang artinya program tersebut yang akan dimulai. Nah, selanjutnya kita akan menginput untuk variabelnya terlebih dahulu, yaitu username dan password. Namun di sini bentuknya itu yaitu merupakan bentuk si proses, yaitu persegi panjang. Nah, kenapa sih menggunakan simbol persegi panjang? Karena variabel username dan password yang akan kita masukkan itu kita masukkan di koordinat C++ nya, bukan di si outputnya nanti. Nah, makanya di sini simbolnya itu proses. Nah, selanjutnya kita akan menginput si percobaannya nih. Nah, setelah kita masukkan si username dan passwordnya, kita akan memiliki si login percobaannya. Jadi login percobaannya itu sebanyak 3 kali percobaan. Nah, jika kita sudah melakukan lebih dari 3 kali percobaannya itu salah, maka si program itu kan akan berhenti. Nah, kita inisialisasikan terlebih dahulu nih. Nah, yang dimana percobaannya itu kita mulai dari 0. Untuk percobaan yang pertama, kan kita akan mulai dari 0 kan? Bentuknya itu menggunakan simbol heksagonal sebagai asumsi. Nah, jika kita sudah asumsikan percobaannya, kita akan melakukan proses loginnya, yang dimana loginnya itu berhasil, kita asumsikan, yang dimana login berhasil itu false. Terus kita akan cek nih, kan percobaannya tadi kan sebanyak 3 kali percobaan kan, kita akan cek apakah percobaannya itu masih kurang dari 3 kali. Nih artinya. Terus jika masih kurang dari 3 kali, jika benar kita akan baru menginput si variabelnya. Kita input username dan password. Bentuknya itu jajar genjang. Nah, jika kita sudah menginput username dan passwordnya, baru nih kan kita masukkan si username dan adminnya, yaitu kan di dalam codingan program C++-nya kan. Di sini simbolnya itu pakai simbol decision, simbol percabangan. Sedikit penjelasan lagi, fungsi dari simbol decision ini memiliki dua arti nilai nih, yaitu nilai benar dan nilai salah, menghasilkan dua nilai. Nah, jika benar, maka loginnya kan akan berhasil nih. Jika kita input username-nya itu berhasil. Di sini username-nya itu kita masukkan di codingan C++-nya, username-nya itu admin dan password-nya itu admin. Setelah kita mengetik si output-nya, setelah kita run, username itu admin dan password-nya admin 1, 2, 3. Nah, jika benar, maka kita akan masuk ke login berhasil. Kita akan menginput nih, kita akan melakukan proses nih, perhitungan loginnya itu berhasil. Kan benar. Nah, kita akan masuk ke menu 2 nih, kita akan mencari dua menu. Yang pertama kita akan cari penjumlahan deret dan geometri sederhananya. Namun jika loginnya salah, kita menginput si adminnya, si username-nya itu salah sama passwordnya, maka kita akan tambah percobaannya itu sebanyak 1 kali. Kenapa sih kita tambah percobaannya itu dengan 1? Karena kan tadi kita memiliki batas percobaannya itu untuk login kan 3 kali. Nah, kita tambah 1 nih percobaannya. Nah, jadi kita sudah melakukan percobaan yang pertama, dan sisanya yaitu tinggal 2 kali percobaan lagi. Dan jika salah, kita akan cetak. Jika salah menginputkan username dan passwordnya saat hasil run-nya nanti. Nah, kita akan cetak bahwa loginnya itu gagal. Namun, kita akan ulang lagi proses perulangan. Kita akan cek lagi apakah percobaannya itu kurang dari 3. Nah, kan kita sudah memiliki percobaan yang pertama. 1 itu kan masih memiliki syarat terpenuhi 1 kurang dari 3 kan? Nah, makanya di sini kita akan ulang lagi, input si username dan passwordnya. Nah, jika sudah lebih dari 3, maka aksesnya itu akan ditolak. Nih, apakah login berhasil? Jika apakah login berhasilnya itu salah, yaitu sudah batas dari 3 kali percobaan login, maka aksesnya itu akan ditolak. Nah, terus langsung menjelaskan jika berhasil kan, kita kan memiliki dua menu, mencari dua menu, penjumlahan deret dan geometri sederhananya. Di sini langsung kita masukkan variabelnya untuk pilihan menunya, yaitu variabelnya itu pilihan si utama. Kita masukkan variabelnya, terus kita akan tarik untuk mencari pilihan
si pertamanya terlebih dahulu, yaitu penjumlahan deret menggunakan simbol decision. Jika benar, kita baru masuk untuk mencari penjumlahan deretnya. Nah, kita asumsikan lagi nih, jumlahnya itu kita mulai dari 0. Kenapa sih kita mulai dari 0? Jumlah deret itu kan misalnya 5, itu kita mulai dari 0. Jadi 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan ditambah 5. Terus, jika kita sudah asumsikan jumlahnya itu dimulai dari 0, maka kita masukkan variabelnya, si n-nya, yang akan kita inputkan untuk si usernya nanti saat meranya. Yang dimana jika n-nya itu lebih kecil sama dengan 0, nah jika benar, kan itu inputnya itu berarti harus positif, karena syaratnya untuk penjumlahan deret itu bilangannya itu harus positif. Jika negatif, maka kita akan mencetak hasil ke si outputnya, bahwa inputnya itu harus si positif. Nah, jika inputnya harus positif, maka kita ulang lagi nih untuk masukkan si variabel si n-nya. Jadi di sini kita benar-benar untuk menginput si variabelnya itu berupa positif. Nah, jika salah, kita baru masuk untuk melakukan proses penjumlahan deretnya, di mana jumlahnya itu kita asumsikan, ada proses jumlahnya itu kita asumsikan, kita mulai dari 0, dan I-nya dimulai dari 1. Ini sebagai variabel baru, I-nya itu dimulai dari 1. Terus kita akan cek nih, selama N-nya lebih kecil sama dengan 1. Nah, apakah benar? Maka jumlahnya itu kita akan tambah dengan I. Nah, penjumlahan deret itu kan setiap kali kita jumlah, deretnya itu kan bertambah 1 kali kan? 1, terus kedua, terus angka 3. Itu kan kita jumlahnya itu bertambah sebanyak 1 kali, makanya di sini rumusnya, rumus perhitungannya jumlah ditambah I, yaitu I-nya tadi, kita mulai dari 1, terus I plus plus. Jadi setiap proses perulangannya ini, kita akan tambah sebanyak 1 kali, setiap 1 kali putaran perulangannya. Nah, jika kondisinya sudah tercukupi nih, jika N-nya itu sudah lebih besar sama dengan si 1, maka kita akan masuk ke jumlah seluruh bilangannya. Kita akan jumlah nih seluruh bilangan baris deretnya setelah kita menginput si variabel N-nya tadi. Kita akan cetak jumlahnya itu berapa. Nah, jika sudah tertampilkan si output jumlah penjumlahan deretnya, kan si programnya itu kan sudah selesai kan, maka kita akan akhiri. Kita akan tarik ke si akhir program, yang di sini yaitu kita end. Nah, selanjutnya di sini kan pilihan utamanya. Pertama itu jika benar kita kan melakukan proses penjumlahan deret kan. Nah, jika salah kita akan tarik untuk menu ke pilihan kedua. Nah, jika pilihan kedua kita input nih. Nah, jika salah maka kita akhiri si program. Kenapa sih kita akhiri si program? Kan pilihan menunya itu kan hanya dua kan, hanya dua menu. Nah, jika kita input si menunya itu sebanyak angka 3. Nah, di situ kan angka 3 itu bukan termasuk pilihan menu yang ada di inputan ini kan. Makanya si program langsung kita akhiri. Nah, di sini untuk pilihan menu yang kedua, yaitu kita mencari geometri sederhananya. Nah, di dalam geometri sederhananya itu ada variabel baru nih, variabel lagi, ada 3 variabel. Kita mencari belah ketupat, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Kita inputkan kan untuk variabel 3 ini, terus kita tarik, kita masukkan si n-nya. Jadi di menu geo ini kita akan mencari bentuk si simbolnya, bentuk simbol belah ketupatnya, sama luas si belah ketupatnya. Sampai ke segitiga siku-sikunya itu juga kita cari, dan segitiga sama kakinya kita juga cari. Nah, kita sudah masukkan inputan si n-nya kan, kita akan asumsikan yang pertama, kita akan masuk ke menu geometri yang pertama terlebih dahulu, yaitu 1. Sedikit penjelasan lagi, di sini kan simbol sama dengannya itu kan double. Nah, sedikit penjelasan, kenapa sih simbol sama dengannya itu double? Jika simbol sama dengannya itu double, itu sebagai artinya itu sebagai perbandingan nih, perbandingan dari misalnya menu geometri pertama, menu geometri kedua, dan menu geometri yang ketiga sebagai perbandingan. Jika kita hanya pakai sama dengan 1, berarti kita tidak bisa membandingkannya. Nah, jika menu geometri yang pertama, di sini kita jika benar kita akan masuk ke proses mencari bentuknya terlebih dahulu. Di sini bentuknya itu ada 2 tahap. Yang pertama, di sini saya menggunakan jumlah bentuk si segitiga atasnya itu. Nah, kenapa sih 2 kali? Kan belah ketupat itu bentuknya tuh seperti ini. Nah, di sini saya akan cari untuk segitiga atasnya terlebih dahulu, baru ditambah dengan segitiga yang ada di bawahnya. Ini untuk segitiga yang atasnya, yang dimana I-nya dimulai dari 1, terus ada kondisi selama apakah I kurang dari sama dengan N. Nah, jika benar, kita akan mencari si spasinya terlebih dahulu. Kenapa sih kita cari spasinya dulu? Untuk segitiga yang atas kan, kita akan masukkan seperti ini kan. Nah, kan bentuk yang pertama itu kan 1. Jadi semakin turun, kan itu kan semakin banyak. Makanya kita akan cari si spasinya terlebih dahulu. Spasi, terus J-nya itu bertambah sebanyak 1 kali, J++. Terus kita
tarik. Nah, jika salah, kita baru masuk ke jumlah bintangnya. Di sini untuk bentuk belah ketupatnya, saya menggunakan simbol bintang. Nah, kita masuk ke jumlah bintangnya, rumusnya itu D-nya kita mulai dari 1 sama J-nya itu ngecek kurang dari sama dengan 2. Terus 2 ini kita kalikan dengan I, yang I1 tadi, terus kita kurang dengan 1. Jika benar, baru kita masuk ke simbolnya. Kita akan cetak bintangnya, bintang yang pertama. Terus bertambah lagi bintangnya J++, tambah sebanyak 1 kali, 1, 1, 1, 1, seperti itu. Nah, kenapa sih ini dikurang 1? Karena untuk hasil outputnya nanti jumlah maaf, bentuk belah ketupatnya itu selalu menghasilkan. Baik Kak, mohon maaf tadi terdapat kesalahan. Baik, langsung saja menjelaskan untuk si penjumlahan bintangnya ini kan. Nah, kenapa sih tadi kita kurang dengan 1? Karena 1 itu kan merupakan suatu kondisi atau syarat mencari bilangan ganjil kan. Apa-apa yang dikurang 1 itu bersifat bilangan ganjil. Apa faktorial atau permutasi itu kan jika dikurang 1 itu kan menghasilkan syarat penjumlahan bilangan ganjil. Di sini kan jumlah bintangnya setelah kita akan hasilkan di outputnya nanti jumlah bintang yang pertama yaitu kan 1. Terus pada baris yang kedua jumlah bintangnya itu bilangan ganjil yaitu ada 3 bintang. Selanjutnya sampai yang terakhir 3 bintang untuk baris yang kedua. Yang baris ketiga itu bintangnya itu sebanyak 5. Makanya di sini 2 dikali I terus kita kurang dengan 1. Terus kita tambahkan kan bintangnya sebanyak J++. Terus jika sudah kita masukkan untuk jumlah bintangnya, maka kita akan masuk ke I++ nih untuk kondisi yang terakhir, yang perhitungan segitiga yang di atasnya. Jika sudah, kita akan masuk ke proses perulangannya nih. Kita akan mengulang lagi selama jumlah bintangnya itu sudah tercukupi untuk bentuk segitiga yang di atasnya. Nah, jika sudah bentuknya sudah tercukupi, syaratnya seluruh perulangannya itu sudah terpenuhi, maka kita akan lanjut untuk menambahkan jumlah bintang, jumlah simbol segitiga yang bawah, yang menghadapnya itu ke bawah. Di sini kita kurang nih, kan semakin ke bawah jumlah bintangnya itu kan semakin berkurang kan. Makanya di sini kita asumsikan variabelnya itu J, I, terus N dikurang dengan 1. Selama I itu lebih besar sama dengan 1. Terus kita akan masuk ke proses mencari segitiga yang bawahnya kan. Di sini J-nya kita mulai dari 1, terus J-nya tuh lebih kecil sama dengan N, terus kita kurangkan dengan 1. Karena setiap bintang semakin ke bawah, jumlah bintangnya itu semakin berkurang. Terus jika benar, kita akan cetak spasinya terlebih dahulu kan. Kita cetak spasinya, terus spasinya kita tambah selama 1 kali putaran, yaitu J++. Kita tambah, jika sudah proses perulangan mencari spasinya, kita akan tarik nih dari salahnya. Kita akan cetak ke bentuk jumlah bintangnya. Di sini rumusnya, J-nya itu asumsikan dimulai dari 1 selama J mengecek kurang dari sama dengan 2 dikali I dan dikurang 1. Dikurang 1 itu sama seperti tadi, jumlahnya itu selalu ganjil. Jika segitiga yang di atasnya itu jumlahnya itu 7. Terus baris yang bawahnya itu kan jumlah bintangnya itu kan berkurang. Jadi yang bawahnya itu harus tetap ganjil yaitu 7, 5. Bawahnya lagi tetap ganjil 3. Terus bawahnya lagi yang terakhir itu jumlah bintangnya itu 1. Nah, jika sudah kita akan masuk ke proses perhitungannya nih. Si I min min. I-nya itu berkurang. Nah, jika sudah kan untuk segitiga yang bawah kan itu kan semakin berkurang kan bintangnya, makanya di sini menggunakan proses I min min. I-nya tuh berkurang sebanyak 1 kali setiap 1 putaran. Terus kita ulang lagi nih, kita akan proses mengulang setiap baris per baris jumlah si bintangnya. Baris ke satunya kita ulang lagi, terus mencari lagi jumlah baris yang kedua, kita ulang lagi rumusnya, terus kita ulang lagi sampai kondisinya itu terpenuhi. Nah, jika kondisinya sudah terpenuhi, terus kita akan tarik untuk segitiga yang bawah nih, segitiga yang atas dan segitiga yang bawah kan sudah kita gabungkan kan. Terus kita akan mengecek nih, kita akan tarik lagi untuk rumus segitiga yang bawah ya. I sama dengan N dikurang 1, terus ada kondisi. Terus kita tarik di sini, kita akan tarik untuk mencari si luasnya, luas dari geometri belah ketupat.
Di sini luasnya itu yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita asumsikan alas dan tingginya itu hasil inputan yang diinput oleh si user nanti, yaitu N. Kan tadi variabelnya N. Terus kita cetak ke hasil outputnya. Hasil layarnya itu hasil luasnya setelah kita masuk untuk rumus perhitungan luasnya. Nah, jika sudah kan hasilnya itu sudah dapat kan untuk geometri yang pertama belah ketupat. Sudah habis kan? Maka programnya tersebut kan sudah selesai. Kita akan tarik dan kita akhiri si programnya. Terus di sini melanjutkan untuk pilihan geometri yang kedua. Di menu geometri yang pertama, jika benar, kita akan masuk ke mencari bentuk geometrinya yang pertama, belah ketupat. Nah, jika salah, kita akan lanjut untuk mencari menu geometri yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Di sini panahnya kita tarik, jika salah nih, false, kita tarik ke arah kanan, terus tarik ke bawah, dan kita masuk ke proses percapangan menu geometri yang kedua. Nah, untuk menu geometri kedua itu kan segitiga sama kaki, bentuknya itu seperti ini, piramida gini kan. Nah, untuk rumus mencari bentuk segitiga sama kaki, rumusnya itu sama seperti pada belah ketupat mencari segitiga yang di atasnya. Nah, rumusnya itu sama, jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan ulang untuk mencari segitiga sama kaki, karena rumusnya itu sama seperti rumus segitiga bagian atas pada menu yang pertama belah ketupat ini. Tuh, rumusnya sama. Nah, jika sudah, kita akan tarik jumlah hasil luasnya. Jika sudah terdapat menghasilkan hasil luasnya, kita akhiri si programnya. Terus nih, yang terakhir menu geometri yang ketiga. Nah, jika benarkan kita akan masuk ke proses mencari perhitungan bentuk segitiga sama kakinya kan. Jika salah, baru kita tarik salah. Kita akan masuk ke menu geometri yang ketiga. Di sini mencari menu geometri segitiga siku-siku. Untuk rumusnya itu yaitu di sini J kita asumsikan dimulai dari 1, selama J mengecek kondisi kurang dari sama dengan I. Jika benar, kita akan cetak ke prosesnya. I-nya itu kita mulai dari 1, dan kita tanya apakah I kurang dari sama dengan si N. Nah, jika benar, kita akan cetak ke si bintangnya. Kenapa sih tidak pakai spasi? Karena nanti rumus segitiga sikunya itu kan seperti ini bentuknya. Jadi untuk bintang yang bawahnya tuh kita tidak perlu mengasih enter atau spasinya. Jadi bentuknya tuh tetap lurus di bawah. Di sini terus lurus ke bawah, lurus ke bawah, lurus ke bawah. Jadi tidak perlu menggunakan rumus perhitungan mencari si spasinya. Kita langsung saja cetak bentuk bintangnya, terus kita akan menambahkan bentuk bintangnya, yaitu C++. Jadi bintangnya bertambah sebanyak 1 kali setiap 1 putaran. Terus kita tarik, kita akan melakukan proses perulangannya. Kita ulang lagi untuk baris bintang yang kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Pokoknya sampai kondisinya itu terpenuhi. Nah, jika kondisinya sudah terpenuhi, kan kita akan masuk ke proses perulangan yang ini kan. Nah, jika sudah tercukupi, seluruh syaratnya itu sudah terpenuhi, baru kita tarik ke garis salah. Kita akan melakukan I++. Terus kita akan tarik ke bagian sini di proses perulangan yang ini kan. Nah, kita akan tarik terus, jika benar, maka kita akan cek. Mana logika? Maaf. Nah, jika I++ nya itu kita akan tarik ke proses pengembalian, kita balikan untuk proses perulangan si I ini kan. Nah, jika sudah benar, maka kita masuk ke proses bintangnya lagi. Terus jika salah, baru kita hasilin si proses perhitungan luasnya. Luasnya itu sama seperti geometri belah ketupat, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Rumusnya itu sama 1/2 dikali dengan N dan dikali dengan N. Karena kita asumsikan, karena alasnya nanti kita tidak input alas dan tingginya. Alasnya itu kita asumsikan dengan variabel N yang sudah diinput oleh user nanti. Terus kita akhiri dan kita akan cetak untuk hasil si luasnya. Terus setelah sudah kita akhiri si programnya. Jadi N, selesai programnya. Jadi di sini menambahkan penjelasan untuk hasil pengakhiran seluruh program-program pada bagian flowchart soal nomor 2. Pada bagian sini mengakhiri bentuk proses luas geometri yang ketiga. Terus yang di sini mengakhiri jika menunya itu bukan menu geometri yang ketiga. Menu geometrinya kita masukkan angka 4. Itu kan bukan termasuk menu geometri pada pilihan kedua kan, maka langsung kita akhiri. Terus di sini, bagian sini pengakhiran dari menu geometri yang kedua. Terus bagian sini pengakhiran dari menu
jumlah bilangan deret tadi, bagian sini mengakhiri, yang bagian panah paling bawah ini mengakhiri jika aksesnya ditolak, jika loginnya tadi langsung ditolak, dan bagian sini mengakhiri pilihannya itu bukan pilihan menu 1 dan 2, dan barisan sini mengakhiri hasil luas dari program menu geometri pertama. Baik, cukup sekian penjelasan video WhatsApp soal nomor 2 dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.